Nah, sekarang tanah itu modelnya gitu. Tanah dicuri dulu lalu disuruh ke pengadilan. Nanti hakimnya disogok, yang punya itu kalah. Hati-hati. Saudara yang punya tanah tuh sertifikat itu dicek. Sering-sering dicek. Kadang-kadang tanpa Anda tahu tuh sudah pindah tanah, dan ketika mau diambil itu disuruh pengadilan, dan kalau sudah ke pengadilan kalah. Jangan-jangan kita yang orang kecil. Itu Pak Yusuf Kalla tuh tanahnya hilang. Mantan wakil presiden. Saya melihat sekarang ini perkembangan negara kita ini memang menghadapi hal-hal yang menurut saya cukup serius. Karena pertama begini, fungsi pengadilan yang sekarang ini, saudara, sekarang ini mafia peradilan itu terjadi di mana-mana, bukan semakin hilang. Coba seperti saya katakan tadi, saya baru saja menerima laporan dari seorang ibu bernama Komang. Ibu Komang ini Chinese, punya kekayaan di Bekasi, tanah sebesar 2,5 hektar, itu diambil orang karena tidak ditempati jauh gitu, diambil. Sertifikatnya udah berubah. Sudah sertifikat berubah, dia disuruh ke pengadilan. Di pengadilan menang sampai kasasi. PK menang lagi. Sesudah menang mau eksekusi, muncul lagi penggugat baru atas tanah itu, kalah lagi. Lah pokoknya dia sudah menang terus. Ini pada tahun 2017 itu datang ke saya, minta tolong karena apa tidak bisa dieksekusi. Tidak bisa dieksekusi. Kenapa? Kejaksaan tidak bisa mengeksekusi. Kenapa? Ini putusannya udah jelas. Udahlah, gampang, saya bilang. Saya panggil teman lah yang punya jalur ke kejaksaan itu. Gampang Pak ini? Pasti? Udah gampang? Sudah, tolong dong. Begitu saya minta, tolong dong ke kejaksaan. Ini tahun 2017. Punyanya Bu Komang ini kan hak dia. Ada ahli warisnya banyak yang harus segera membagi harta ini. Sesudah dia, udah Pak, saya sanggup nih, sanggup, jalan. Sudah itu datang ke saya, Pak, katanya, backingnya terlalu kuat Pak, kami tidak bisa. Itu 2017. Nah kemarin, 4 hari yang lalu datang lagi kepada saya, ternyata tuh belum selesai. 2017, padahal sebelumnya udah perkara lama, 2017 sampai sekarang nih, tahun 2026 belum selesai. Kirim surat lagi ke Mahkamah Agung, ke Kejaksaan, terus tembusannya disampaikan ke saya. Terus gimana nih cara menyelesaikannya? Teman saya nih, Pak Alwi Shihab, Menteri Luar Negeri. Sekarang nih, kasusnya sekarang nih, dia punya tanah di Bekasi juga. Karena dia tanah investasi, tiba-tiba hilang. Berpindah ke orang lain tanahnya. Bertindak. Tanya, Pak ini kan tanah saya. Ya udahlah, ke pengadilan. Nah sekarang tanah itu modelnya gitu. Tanah dicuri dulu lalu disuruh ke pengadilan. Nanti hakimnya disogok, yang punya itu kalah. Hati-hati. Saudara yang punya tanah tuh sertifikat itu dicek. Sering-sering dicek. Kadang-kadang tanpa Anda tahu tuh sudah pindah tanah, dan ketika mau diambil itu disuruh pengadilan, dan kalau sudah ke pengadilan kalah. Jangan-jangan kita yang orang kecil. Itu Pak Yusuf Kalla tuh tanahnya hilang. Mantan wakil presiden, tanah enak-enak dia punyai secara baik-baik lama, tiba-tiba sudah berubah ke pengembang. Ketika dia mau mengambil tanah, disuruh ke pengadilan. Caranya gimana? Caranya disuruh menggugat masyarakat yang mengaku mengklaim tanah itu. Tanah itu disuruh klaim masyarakat, lalu masyarakat itu dibayar oleh pengembang jahat, gitu. Banyak. Yang Pak Alwi juga begitu. Tanahnya diambil, sudah itu berkara ke pengadilan, menang, mau eksekusi, ada gugatan lagi, menang lagi, mau dieksekusi lagi, lalu apa? Diminta uang. Ini ceritanya. Pak Alwinya masih hidup, sekarang masih ngurus. Minta uang, minta berapa? Eksekusi. Ini kan sudah menang, kau minta isu, minta sekian miliar untuk eksekusi. Caranya gimana? Caranya petugas pembuat
perintah eksekusi, operasional eksekusi itu kan di pengadilan negeri. Nah, ketika dia minta eksekusi, yang menemui orang lain di sini ini tidak mau nemui, ya ini minta uang. Akhirnya datang ke saya telepon Mahkamah Agung. Pak, itu eksekusi tanah itu berapa? Cuma paling 5 juta katanya, paling banyak. Loh ini kalau diminta sekian miliar, wah sudah menghadap ke pengadilan. Lalu saya kasih nota, menghadap langsung ketua pengadilannya, langsung perintah eksekusi, nggak bayar. Ternyata petugas-petugas di depan itu main dengan calo, tidak mau menemui orang yang punya urusan, disuruh urus dia. Lalu kalau ada apa-apa yang disalahkan calonya ini.